Ya, hari ini saya akan sharing tentang salah satu tokoh di Alkitab di mana Tuhan aja itu sampai kagum sama tokoh ini gitu. Dan menurut saya sangat penting gitu ya untuk kita belajar dari tokoh ini karena Tuhan aja kagum sama tokoh ini. Nah, tokoh ini itu adalah perempuan Kanaan. Sama-sama kita buka di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sudah ya? Saya bacakan ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat yang 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang harus kita ingat di sini, ini adalah perempuan Kanaan, di mana Kanaan itu non-Yahudi. Dan di zaman itu, Yahudi itu dianggap sebagai umat pilihan Allah gitu. Jadi bangsa lain itu tidak berhak menerima berkat Allah, cuma bangsa Yahudi aja yang berhak waktu di zaman itu gitu. Tapi apa yang perempuan ini lakukan? Dia menembus batasan itu gitu. Dia nggak peduli dengan batasan itu, dia datang ke Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan gitu. Dia mencurahkan isi hatinya karena dia sadar cuma Yesus aja yang sanggup gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita baca di ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi ini yang pertama ya, Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ini yang kedua. Dan yang berikutnya di ayat yang ke-24 dikatakan, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini yang ketiga. Jadi bayangin ya, jadi perempuan ini tuh dia ini menembus batasan, dia ini tahu loh, dia ini Kanaan gitu, dia ini non-Yahudi. Tapi dia menembus batasan itu, dia meminta pertolongan Tuhan. Tapi apa yang dia dapatkan? Tuhan mendiamkan dia, yang pertama. Yang kedua, murid-murid Tuhan itu malah menyuruh Tuhan untuk mengusir perempuan ini. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi gitu ya, Tuhan tuh malah bilang, "Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, saya nggak tahu ya apa saudara-saudara di sini pernah mengalami seperti yang wanita ini alami gitu. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap, tapi Tuhan ini kok nggak menjawab-jawab aku ya. Tuhan ini kok rasanya diam aja. Atau mungkin ketika kita berdoa, ketika kita berharap, lingkungan kita, orang-orang sekitar kita tuh seperti nggak sepakat sama kita, seperti nggak mendukung kita, seperti murid-murid Tuhan itu ya kan. Atau mungkin ketika kita berdoa, ketika berharap, tapi kita malah mendapatkan perkataan atau perlakuan yang nggak menyenangkan. Ya, saya nggak tahu apa saudara pernah mengalami atau enggak gitu. Tapi mari sama-sama kita belajar dari perempuan ini. Setelah dia mengalami 3 hal yang gak enak ini, apa sih yang dia lakuin gitu. Kita baca selanjutnya di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Mendekat dan menyembah, itu poin yang pertama yang kita pelajari dari perempuan ini. Sama-sama katakan dengan saya, mendekat dan menyembah. Kok lemes, ngantuk ya? Mendekat dan menyembah. Mendekat dan menyembah. Oke. Nah, respon dari perempuan ini luar biasa gitu. Ketika dia mendapatkan perlakuan yang gak enak seperti 3 yang tadi saya bahas gitu ya. Tapi dia tuh memilih untuk mendekat dan menyembah.
di dalam berharap banyak hal yang mungkin gak mulus gitu. Ketika kita berdoa, mungkin gak dijawab-jawab sama Tuhan, Tuhan rasanya diem aja, sekitar kita gak mendukung kita, atau mungkin kita mendapatkan perlakuan perkataan yang gak enak. Tapi mari sama-sama memilih untuk mendekat dan menyembah, seperti wanita ini gitu. Nah, ujian untuk wanita ini belum selesai gitu ya. Ada ayat selanjutnya lagi. Di ayat yang ke-26 sama-sama kita baca. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Rasanya kayak, kasar banget, Tuhan Yesus kok ngatain perempuan ini anjing gitu. Nah, yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, di zaman itu orang Yahudi mengatai orang non-Yahudi itu dengan sebutan anjing. Tapi anjing yang dipakai itu adalah kuon. Kuon itu bahasa Yunani, artinya anjing liar. Nah, tapi yang Tuhan pakai untuk wanita ini bukan kuon, bukan anjing liar. Tapi Tuhan memakai kunarion. Kunarion ini juga bahasa Yunani, tapi artinya itu adalah anjing kecil, anjing yang di rumah, anjing peliharaan. Jadi berbeda ya. Berbeda dari cara pandangnya orang Yahudi sama cara pandangnya Tuhan. Dan harus kita tahu juga gitu ya, ketika kita punya anjing peliharaan, kita kan juga cinta sama anjing peliharaan itu gitu. Tapi memang kalau secara prioritas kita pasti akan lebih mengutamakan anak kita daripada anjing peliharaan kita. Nah, sekarang kita baca lagi selanjutnya, apa sih yang perempuan ini lakuin setelah dikatain anjing, setelah dikatain kunarion itu. Di ayat yang ke-27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia mengakui loh, dia sadar posisinya, dia ini anjing, dia ini kunarion gitu. Tapi berikutnya dia katakan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, luar biasa gitu ya. Luar biasa kenapa? Karena dia sangat rendah hati. Ketika dia dikatai anjing, ketika dia dikatai kunarion gitu, dia berkata, anjing aja berhak gitu loh, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tahu, dia ini mungkin bukan yang utama, karena dia ini non-Yahudi. Tapi dia mau untuk menunggu gilirannya, dia mau untuk rendah hati. Dan poin kedua yang kita pelajari dari perempuan ini, adalah rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Rendah hati. Nah, di dalam pengharapan kita butuh yang namanya kerendahan hati. Kita butuh kesadaran penuh kalau kita ini butuh Tuhan. Kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan gitu. Seperti yang perempuan ini lakukan gitu ya. Dia dikatai anjing, dia dikatai kunarion. Tapi dia tetap menerima itu. Karena dia sungguh butuh Tuhan gitu. Dan sampai akhirnya di ayat yang ke-28, ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Tuhan aja sampai kagum gitu ya, seperti yang saya bilang di awal, Tuhan aja sampai kagum sama ibu ini, makanya kita harus belajar dari ibu ini gitu. Dan selanjutnya dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mungkin cerita tentang ibu ini tuh cuman ada di 2 kitab gitu ya. Di kitab Matius dan juga di Markus. Itu pun cuman sedikit sekali gitu. Di Matius ini kita tadi baca di ayat 21 sampai 28. Di Markus itu juga cuman dari ayat 24 sampai 30. Tapi sungguh kehidupannya itu benar-benar bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa buat setiap kita gitu. Di dalam berharap, ayo sama-sama kita terus mendekat pada Tuhan. Ayo sama-sama kita terus menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin kita rasanya didiamkan sama Tuhan, sekalipun mungkin kita rasanya nggak didukung sama sekitar kita, sekalipun mungkin kita mendapatkan perlakuan yang nggak menyenangkan, perkataan yang nggak menyenangkan,
tapi tetap memilih untuk mendekat dan menyembah. Dan yang kedua yang harus kita ingat juga adalah di dalam pengharapan kita butuh kerendahan hati. Kita harus sadar penuh kalau kita ini butuh Tuhan. Sharing saya sudah sampai sini aja, cuman ada 2 poin yang ingin saya bagikan. Tapi saya rindu untuk mengajak setiap kita untuk menyanyikan satu lagu. Lagu ini sangat memberkati saya gitu, dan saya berharap lagu ini juga bisa memberkati saudara gitu. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti, semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu, katakan Dia ada. Di sisimu selalu ada harapan, meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Saudaraku, mungkin ada yang sedang mengalami seperti yang apa ibu ini alami. Ketika kita berdoa, kita nggak mendapat jawaban dari Tuhan segera gitu ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan gitu ya, banyak sekali alasan mungkin untuk putus asa, banyak sekali alasan mungkin kecewa sama Tuhan gitu ya. Seperti ibu ini, dia bisa loh tersinggung sama Tuhan, dia bisa loh kecewa sama Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap berharap, dia tetap percaya Tuhan sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupnya, mengubahkan hidupnya. Dan kita semua juga percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, amin. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti, semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu, Dia pedulikan kita. Di sisimu selalu ada harapan, meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup, Yesus sanggup
ada untuk engkau dan saya. Di sisimu selalu ada, meskipun hatimu putus semua asa harapanmu. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup. Kali lagi kita nyanyikan, masih ada harapan, masih ada. Nyanyikan dengan iman, percayamu masih bersinar, masih berhembus. Sisimu selalu ada harapan, meskipun hatimu putus semua asa dan harapanmu. Dia sanggup, Yesus saudara-saudara semua. Oke, berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan. Saya rindu untuk sharing pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Kurang lebih 6 tahun yang lalu, mama saya itu bilang, kok perut mama sakit ya? Terus awalnya kita pikir itu mah. Oke, kita kasih obat, Ma. 3 hari kemudian, Mama bilang, kok tambah sakit ya, Ce? Kok seperti tertusuk-tusuk? Mama duduk sakit, Mama beraktivitas juga lebih sakit. Kemudian, Papa berkata, yaudah ayo kita ke dokter aja. Lebih enak kan, biar kita tahu, kita diperiksa sama dokter. Oke, saat itu saya menunggu di rumah. Papa dan Mama berangkat ke dokter. Lama sekali nggak datang-datang. Saya sampai tunggu, kok lama ya? Singkat cerita Papa Mama datang. Raut wajahnya tuh sudah beda. Raut wajah Papa itu biasanya suka bercanda gitu ya. Ini kok serius sekali. Mukanya mereka berdua tuh pucat gitu pulang dari dokter. Mama masuk kamar untuk ganti baju dan sebagainya. Papa duduk di ruang tamu, saya datangin. Pak, gimana? Dokter tadi bilang apa? Papa berkata, itu loh Ce, di perutnya Mama itu ada benjolan. Benjolannya tuh besar Ce, sebesar 7 cm. Seperti bola tenis tuh loh saudara. Itu ada di rahimnya Mama. Seketika itu juga hati saya tuh rontok gitu ya. Takut, khawatir, itu semua campur aduk di dalam hati saya. Saya lihat raut wajah Papa tuh sudah sedih sekali. Terus gimana Pak? Ya dokter berkata, bisa jadi ini kanker. Ataupun bisa jadi ini tumor, kita nggak tahu. Ya harus dioperasi. Tapi karena rahimnya Mama sudah nggak dipakai lagi, kata Mama sudah diangkat aja semuanya.
biar enak langsung satu kantong tuh dibawa semua gitu kan. Sambil menunggu proses hari operasi, itu adalah hari-hari yang berat. Benar-benar menguji iman, menguras air mata. Saat teduh sejak malam itu adalah saat teduh yang paling berat. Kita menangis bersama, benar-benar kita berdoa untuk kesembuhan mama. Sampai suatu malam, saya ingat, papa saya itu sejak itu sudah susah tidur. Biasanya paling cepat tidur, sejak saat itu susah tidur. Papa ada di ruang tamu sendirian, di saat yang lain sudah istirahat. Saya masih baca Alkitab, saya masih buka-buka handphone. Ada ayat yang menguatkan saya, yang kita baca ketika kita masuk. Di sebelah kiri ada banyak kisah-kisah pengharapan yang ada di dalam Alkitab. Saudara bisa baca satu-satu. Salah satunya adalah wanita yang pendarahan itu. Asal ku jamah saja jumbanya, aku pasti sembuh. Itu bentuk pengharapan dari wanita yang pendarahan itu. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya. Ya Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Dan saat itu saya melihat papa sendiri di ruang tamu. Papa termenung, papa menangis, papa berdoa, dan papa nyanyi sebuah lagu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Seketika lagu itu menjadi kekuatan bagi saya. Kita mungkin sadar kita nggak mampu tanpa Tuhan. Dan kita berharap penuh kepada Tuhan. Dan saat itu kita dikuatkan. Kita punya Tuhan yang besar. Tidak ada sakit, tidak ada masalah, bahkan tidak ada tumor yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saat itu, besoknya mama mulai proses masuk rumah sakit, kemudian dijadwalkan untuk operasi. Saya dan papa saya berusaha tegar di depan mama. Kalau kita sedih, pasti mama ikut sedih. Kita sedih, pasti mama tambah drop. Kita berkata, "Ma, yang kuat ya. Tenang, ada Tuhan Yesus yang menjaga. Tenang, ada Tuhan Yesus yang menyertai." Walaupun di dalam hati kita tuh sedih sekali. Tapi kita harus menguatkan mama. Saat itu, mama mulai digeledek masuk ke ruang operasi. Di ruang tunggu itu, benar-benar saya, adik saya, papa saya, kita semua menunggu dengan penuh pengharapan sama Tuhan. Tuhan, benar-benar kami itu berserah penuh. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Operasi berjalan begitu lama, 4-5 jam. Saya nggak tahu yang di dalam yang terjadi apa, tetapi tengah-tengah operasi, dokter itu keluar. Dokter keluar menanyakan sesuatu ke papa. Ternyata posisi tumor itu ada di dekat usus dan benar-benar terlihat nempel sama usus. Dokternya minta persetujuan, kalau misalnya ini ususnya sampai kena, ususnya itu harus dipotong. Papa disuruh tanda tangan, papa ya berserah, ya dok yang terbaik aja. Boleh enggak apa-apa yang terbaik aja. Singkat cerita, operasi selesai. Operasi selesai, dokter keluar membawa nampan. Nampan itu berisi tumornya mama itu, benar-benar besar seperti bola tenis, saudara. Di samping tumor itu ada beberapa potongan-potongan dinding rahim. Saya sudah khawatir, gimana dok hasilnya? Puji Tuhan, ada lapisan lemak yang membatasi antara dinding rahim dengan usus. Sehingga saat rahim ini diangkat,
ini padahal sudah terjadi peluruhan banyak. Banyak potongan-potongan dari dinding rahim yang seharusnya itu kalau misalnya sudah protol ya saudara, itu tumor itu sudah nempel ke usus. Tetapi Tuhan itu ajaib. Benar-benar itu Tuhan bisa membuat dokter mengambilnya dengan sempurna, tanpa nempel kemanapun. Itu adalah kelegaan medis buat kita semua ya. Kemudian perjalanan belum selesai. Kita harus tahu itu ganas atau enggak. Jadi saat itu tumor itu kita bawa ke lab. Kita menunggu lagi. Saat penantian itu kita benar-benar berdoa sama Tuhan. Tuhan, mungkin tadi sudah selesai operasinya. Sekarang kami mohon Tuhan, biarlah tumor ini bukanlah tumor yang ganas. Kurang lebih 2 jam hasilnya keluar. Puji Tuhan saudara, tumornya bukan tumor yang ganas. Semua karena keajaiban Tuhan. Itu semua bukti bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Puji Tuhan sampai saat ini Mama sudah sembuh, Mama sehat, Mama bisa ikut ibadah di atas. Kalau misalnya ibadah umum, Mama selalu ibadah di atas karena Mama selalu ambil jam pagi. Dan saat saya berdiri di mimbar, saya melihat Mama saya tersenyum, kadang kita kode-kodean gitu kan. Itu sungguh hati saya sungguh bersyukur. Itu yang menjadi motivasi saya tetap melayani Tuhan. Dan mungkin apa yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan mungkin ada yang lebih berat dari yang pernah saya hadapi. Tetapi saya rindu mengatakan, kita punya Tuhan yang setia. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan setiap kita. Bahkan Dia hadir di air mata kita. Dia hadir di setiap doa kita. Bahkan saat kita menyembah, saat kita bernyanyi, Tuhan hadir saudara-saudara. Berapa banyak kita yang percaya? Mari bersama kita bangkit berdiri saudara semua. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman percaya kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang kami percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar, bagimu ku berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Saat ku memuliakan, Kaulah pengharapan kami. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar, bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Saat ku memuliakan nama-Mu. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar, bagiku untuk berharap.
ada dasar bagiku untuk berharap. imanku takkan bahkan semakin saat ku memuliakan, Saat ku memuliakan, saat ku memuliakan, saat ku memuliakan namamu. Mari bawa hati kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Mari angkat sembah kita. Kami percaya Kau berkuasa. Ku mau terus berharap kepadamu. Haleluya. Sebab Engkau yang sanggup memulihkan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Ya sembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Karena